Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang minuman halal. Sebelum kita lanjutkan, maka kita akan harus mengetahui dulu apa kompetensi dasar yang dipelajari. Yang pertama adalah menganalisa ketentuan minuman halal dan haram dikonsumsi. Yang kedua adalah mengkomunikasikan hasil analisis jenis minuman yang halal dan haram. Kemudian adapun tujuannya adalah bagaimana seorang peserta didik bisa menganalisis ketentuan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, memahami ketentuan minuman yang halal dan haram dengan benar. Yang ketiga adalah menyajikan hasil analisis klasifikasi minuman yang halal dan haram. Sebagaimana kita ketahui, Allah telah menjaga manusia agar tetap hidup sehat, yaitu dengan menurunkan rezeki berupa makanan dan minuman yang melimpah. Namun di antara semuanya itu, Allah mengingatkan untuk makan dan minum yang halal lagi baik. Hanya minuman yang halal dan dapat mendatangkan keberkahan. Di samping itu juga manusia membutuhkan minuman adalah sebagai pengganti cairan yang ada dalam tubuh kita. Pada prinsipnya, segala minuman halal untuk diminum apabila tidak ada dalil yang menerangkan keharamannya. Dan bila sudah diharamkan, maka tidak barokah, tidak bermanfaat, adhar dan berdosa dan mengakibatkan penyakit bagi peminumnya. Dari ulasan tersebut dapat kita ambil pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan minuman halal, apa jenis-jenis minuman halal, bagaimana cara membiasakannya, bagaimana kita mengetahui hikmah atau manfaat minuman halal. Nah, kita ulas materi yang sekarang. Ada sebuah narasi, ada sebuah cerita. Ini ada seorang anak saya yang namanya Saiful. Dia adalah seorang muslim yang sedang melakukan perjalanan. Dia membawa bekal untuk dikonsumsi agar tidak kelaparan. Ternyata di tengah perjalanan bekalnya habis sehingga dia kehausan. Kebetulan tempat dia berhenti, dia menemukan sebuah pohon kelapa. Di situ sangat rindang. Pohon kelapa tersebut adalah milik dari Pak Soleh. Dia kemudian mengambil satu buah kelapa tanpa seizin pemiliknya. Kemudian dia langsung meminumnya. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana hukum dari mengkonsumsinya? Kita akan bahas lagi selanjutnya. Kita amati pada contoh gambar yang ada di layar kalian. Yang pertama ada minuman arak, bintang, ada jus, ada dawet, dan ada susu. Minuman ini ada yang berasal dari tumbuhan, ada juga dari hewan. Berarti kita ketahui mana ini adalah termasuk haram ya untuk dikonsumsi. Arti minuman halal. Arti minuman halal ada dua kata. Yang pertama, minuman artinya segala sesuatu yang boleh diminum. Sedangkan halal artinya dibolehkan atau tidak dilarang menurut agama Islam. Sedangkan arti minuman halal adalah minuman yang baik yang dibolehkan meminumnya menurut agama Islam, yaitu sesuai dengan yang diberitakan dalam Al-Quran dan hadis. Ada sebuah dalil hadis, Bismillahirrahmanirrahim, wa halal lakumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Artinya Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang segala buruk. Dalam arti yang baik ini adalah minuman yang tidak terkena najis, minuman yang tidak berbahaya, minuman yang tidak membahayakan manusia yang lain. Kemudian apa hukum minuman halal? Hukumnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah bagi manusia itu adalah mubah atau dibolehkan. Yang kata lain, semua makan itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya untuk dikonsumsi. Ada sebuah kaidah fikih yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, al-aslu fil asya'il ibahatu hatta yadullu dalilu 'ala tahrim. Artinya pada asalnya minuman itu adalah boleh atau mubah sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Dalil tentang dibolehkannya minuman halal yang pertama adalah tentang dalam surat Al-Baqarah ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit dan dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Kemudian apa jenis-jenis minuman halal?
Yang pertama ada 4. Yang pertama, semua jenis air atau cair yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Tidak berbahaya bagi manusia ada 3 kategori. Yang pertama adalah minuman yang airnya alami seperti air sumur, air sungai, air danau dan lain sebagainya. Yang kedua adalah minuman yang bercampur dengan benda lain seperti air putih dengan teh, air putih dengan kopi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah minuman yang melalui proses kimia seperti Fanta, Coca-Cola dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka. Dalam hal ini arak ini berubah menjadi cuka dengan sendirinya secara alami, misalkan terkena matahari. Kemudian yang ketiga adalah air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda yang terkena najis seperti teh yang terkena dengan kencing tikus atau terkena dengan kotoran cicak, maka itu tidak boleh diminum. Yang keempat adalah air atau cair yang suci didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti kita cara bekerja, hasil bekerja tadi kita gunakan untuk membeli minuman, maka hukumnya halal. Beda lagi kalau dengan cara merampok, mencuri, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita membiasakan mengkonsumsi minuman halal. Yang pertama adalah membeli minuman dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual minuman yang halal. Yang kedua adalah sebelum minum harus kita membaca basmalah atau doa. Yang ketiga adalah minuman yang kita minum haruslah bersih, sehat dan halal. Yang keempat adalah mencari minuman dengan cara yang halal, artinya dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah. Yang kelima adalah selalu bergaul dengan orang yang baik-baik, jangan bergaul dengan orang yang suka minum minuman keras, karena nanti kita akan bisa ikut perbuatan mereka. Maka untuk menghindarinya kita jangan bergaul dengan mereka. Kemudian bagaimana hikmah konsumsi minuman halal? Yang pertama adalah membawa ketenangan hidup dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga adalah supaya doa dikabulkan oleh Allah. Yang keempat adalah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memiliki sifat kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Yang keenam, pasti semua umat Islam pasti mengingat ini adalah dijauhkan dari api neraka. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kita boleh mengkonsumsi minuman yang diperbolehkan karena apabila ada manfaatnya. Sebaiknya kita menjauhi minuman-minuman haram dengan cara apa tadi? Dengan cara kita cari atau membeli di tempat-tempat orang yang menjual barang tersebut atau minuman tersebut adalah orang yang muslim. Kalau bisa, kalau tidak ada, minimal kita tanya dulu apa bahan pokoknya, apa bahan-bahan yang dibuat. Jangan sampai kita jangan sampai kita terlanjur sudah minum ternyata itu minuman mengandung bahan-bahan najis. Dari sini sekian dari pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan kesempatan. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.